Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umay Marsha dengan NIM J1A118268 dari kelas K3 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengukuran antropometri dan survei konsumsi makanan untuk keperluan tugas praktikum gizi. Oke, langsung saja. Di sini saya akan langsung menjelaskan pengertian antropometri. Antropometri atau ukuran tubuh merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi seseorang, khususnya keadaan energi dan protein tubuh seseorang. Dengan demikian, antropometri merupakan indikator status gizi yang berkaitan dengan masalah kekurangan energi dan protein yang dikenal dengan KEP. Antropometri sendiri itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Adapun keunggulan dari antropometri sendiri antara lain prosedurnya sederhana, aman dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar, relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, alat yang juga murah, mudah dibawa serta tahan lama. Antropometri umumnya dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang dan buruk karena sudah ada ambang batas yang jelas. Dapat mengevaluasi perubahan status gizi pada periode tertentu atau dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun kelemahan dari antropometri antara lain yaitu tidak sensitif, artinya tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat, serta kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presisi, akurasi, dan validitas pengukuran antropometri. Kesalahan ini terjadi karena latihan petugas yang tidak cukup serta kesalahan alat atau kesulitan pengukuran. Adapun ukuran antropometri yang pertama mengenai berat badan atau BB. Berat badan adalah salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak, misalnya perubahan tentang penyakit infeksi, atau menurunnya nafsu makan, atau menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi. Berat badan adalah parameter antropometri yang sangat labil dalam keadaan normal, di mana keadaan kesehatan baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan zat gizi terjamin. Maka berat badan berkembang dapat mengikuti pertumbuhan umur. Sebaliknya, dalam keadaan yang abnormal, terdapat dua kemungkinan perkembangan berat badan, yaitu dapat berkembang secara cepat atau lambat, dan keadaan normal. Selanjutnya, pengukuran mengenai tinggi badan atau TB. Selain pengukuran BB, pengukuran tinggi badan TB juga merupakan pengukuran yang penting, sederhana, dan mudah untuk dilakukan. Selain itu, pengukuran TB juga cepat dan alat pengukuran menggunakan mikrotice atau meteran yang dapat dibuat sendiri. Tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal pada keadaan normal. Tinggi badan juga tumbuh seiring dengan pertambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti berat badan, relatif kurang sensitif terhadap masalah kekurangan gizi dalam waktu yang pendek. Selanjutnya, IMT atau indeks massa tubuh. IMT merupakan alat yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan gizi dan kelebihan berat badan. Maka, mempertahankan berat badan normal memungkinkan seseorang dapat mencapai usia harapan hidup lebih panjang. Pengukuran indeks massa tubuh juga dapat dilakukan dengan cara mengukur berat badan anak dibagi dengan tinggi anak dalam meter yang dikuadratkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai semi food frequency questionnaire atau FFQ. Metode semi frekuensi makanan ini adalah metode yang sangat difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makan. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi yang banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Informasi tambahan adalah takaran saji atau porsi yang biasa digunakan untuk setiap jenis makanan. Pada metode ini diartikan tidak hanya sebagai ragam jenisnya seperti kualitatif, tetapi banyaknya paparan konsumsi makanan pada subjeknya yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara pengukuran antropometri. Yang pertama yaitu cara pengukuran umur. Cara mendapatkan data umur yaitu sebagai akte kelahiran, kalender lokal, daya ingat orang tua atau kejadian tertentu, serta membandingkan umur dengan tetangga atau kerabat yang diketahui umurnya. Selanjutnya yang kedua yaitu cara pengukuran berat badan. Cara pengukuran berat badan yang pertama yaitu periksa timbangan yang akan digunakan. Apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Timbangan harus ditera terlebih dahulu dengan menggunakan beban yang diketahui beratnya dengan pasti. Cara pengukuran berat badan yang kedua yaitu orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran.
Orang yang ditimbang juga dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Pengukuran berdiri di tempat orang yang ditimbang. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara pengukuran tinggi badan. Cara pengukuran tinggi badan yang pertama yaitu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Yang kedua, gantungkan mikrotoid atau secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Yang ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, tepi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Yang keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, pinggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Yang kelima, mikrotoid ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan Foot Frequency Questionnaire atau FFQ. Cara penggunaan yang pertama yaitu subjek diwawancara mengenai frekuensi mengonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Yang kedua, subjek diwawancara mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya untuk mempermudah subjek menjawab. Yang ketiga, mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi subjek ke dalam ukuran berat atau gram. Yang keempat, mengkonversi semua frekuensi daftar bahan makanan untuk per hari. Yang kelima, menyajikan frekuensi per hari dengan ukuran porsi atau gram untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram atau per hari. Yang keenam, hitung semua daftar bahan makanan yang dikonsumsi subjek penelitian sesuai dengan yang terisi dalam form. Selanjutnya yang terakhir atau yang ketujuh, cek dan teliti kembali untuk memastikan semua item bahan makanan telah dihitung dan hasil penjumlahan berat bahan makanan tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kuesioner rekal. Cara penggunaan yang pertama yaitu petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT. Yang kedua, selama kurang waktu 24 jam yang lalu dalam membantu responden mengingat kembali apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, setelah tidur siang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, rekal 24 jam sebagainya dilakukan berulang-ulang dan harinya setiap berturut-turut. Selanjutnya, menganalisa bahan makanan keadaan zat gizi dengan menggunakan data komposisi bahan makanan atau DKBM. Yang terakhir, membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau DKGA atau angka kecukupan gizi atau AKG. Itulah tadi penjelasan saya serta pemahaman saya mengenai cara pengukuran antropometri serta survei konsumsi makanan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.